firman dalam nama Yesus Kristus. Bakor Unkris Rumah Sakit Pusat Pertamina siang hari ini mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama menyembah, memuji Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu, marilah kita menundukkan kepala, berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas segala kasih dan karunia Tuhan. Hingga siang hari ini kami bisa kembali lagi berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang telah Kau utus bagi kami. Sebelum itu Tuhan, kami mengundang Engkau ya Bapa, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami, sehingga kami bisa lebih mengerti lagi firman Tuhan yang akan Tuhan melalui hamba-Mu yang disampaikan, agar kami bisa menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa yang kami alaskan atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Mari kita bersukacita dengan menaikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita kembali lagi menaikkan pujian Tuhan semua menyenangkan. Tuhan, berdoa.
agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita satu di dalam doa sebelum bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, Allah pencipta langit bumi beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kami. Pada siang hari ini, hari yang keempat bulan Februari 2022, kami semua anak-anak-Mu secara khusus di dalam persekutuan yang indah, Rumah Sakit Pusat Pertamina. Oleh sebab itu hamba mohon tuntunan bimbingan Roh Kudus, biar lewat pemberitaan kebenaran firman-Mu siang hari ini, hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui. Urapi kami semua tidak terkecuali, terutama hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Perkenankanlah ya Bapa untuk menjamah pekerjaan-Mu yang kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada siang hari ini, hari Jumat 4 Februari 2020, kita kembali boleh beribadah. Walaupun hanya secara online, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh keadaan. Nah, siang hari ini bersama-sama kita mau belajar. Tema yang diberikan adalah hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Oh haleluya. Jadi 2021 ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, tetapi ingat saudaraku, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan lebih besar dari semuanya ini ya. Ada ungkapan yang berkata, perjalanan 1000 mil diawali dengan langkah yang pertama. Dan langkah yang pertama itu dibutuhkan satu keberanian. Kita mau melangkah karena kita tahu Kristus bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan siang hari ini terambil di dalam surat Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Di dalam lembaga Alkitab tertulis kepenuhan hidup di dalam Kristus. Oh haleluya. Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bersyukur 2021 kita telah lewati. Kenapa? Karena kita tetap percaya kepada Kristus. Dan 2022 ini dikatakan kita tetap hidup tetap di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal yang harus kita lalui, tetapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa kuasa Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Kita tetap ada dalam Kristus. Hendaklah hidup kita di dalam Dia. Ingat saudaraku, kita tidak bisa menjadi apa saja seperti yang kita inginkan, tapi kita bisa menjadi apa saja seperti yang Tuhan inginkan. Dan ayat yang ke-7, Bapak Ibu, Saudara-saudari, ya, perhatikan ayat yang ke-7, saya akan baca demikian firman Tuhan. Diperhatikan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia.
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 ini perhatikan, ada 3 kali kata diulang adalah hendaklah, hendaklah. Hendak di dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya sama dengan seharusnya, sebaiknya. Oleh sebab itu, dalam ayat yang ke-7, kita hidup berjalan bersama Kristus dianjurkan, disarankan, dan harus dilakukan adalah yang pertama, hendaklah, seharusnya, sebaiknya kamu, Bapak Ibu, saudara-saudari bersama saya, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, berakar di dalam Kristus. Akar, ingat saudaraku, akar itu tidak kelihatan, tapi dia terus sampai ke bawah. Akar tidak kelihatan, akar tidak kelihatan, dan terus dibangun di atas Dia. Jangan hanya penampilan. Banyak kita orang percaya, kita tinggalkan itu 2022 ini, stop dengan penampilan. Ya, penampilan itu fenomena. Fenomena adalah hal-hal yang bisa disaksikan oleh panca indera. Dari luar kelihatannya hebat penampilan, tapi di dalam bagaimana? Kita mau ubah itu. Kita berakar di dalam Kristus. Kita terus dibangun di dalam Kristus. Kita tetap adalah orang-orang yang bekerja. Karena hidup ini adalah perjuangan, saudaraku. Dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu membutuhkan kekuatan. Kekuatan kita cuma datang dari Dia, Yesus Kristus namanya. Yang tidak ada akan menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yuk, 2022 berjalan bersama dengan Tuhan, kita tetap berakar dalam kebenaran firman Tuhan, dibangun di atas Dia, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam pergumulan kita tetap ada Kristus. Ingat saudaraku, ya, setiap orang yang percaya dimanapun kita berada, dalam rumah tangga kita, dalam kita berkarir, dalam kita melayani, tetap terus kita berakar di dalam Dia. Keadaan selalu suka mengganggu, tapi kita lihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Hal yang kedua dalam pembacaan kita dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, kata yang kedua katakan hendaklah sama-sama. Hendaklah kamu, saudara-saudari, Bapak Ibu bersama saya orang percaya, bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Iman yang sudah diajarkan bagi setiap kita. Hendaklah, sebaiknya, seharusnya kita tetap teguh di dalam iman. Ingat saudaraku, ya kan, iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh tidak digantungkan oleh pertolongan Tuhan, tetapi digantungkan oleh pribadi Tuhan. Kalau toh saat ini Tuhan Yesus belum tolong bagi setiap kita, tapi ingat, Tuhan menyertai setiap pribadi. Tuhan mengasihi kita. Aku menyertai kamu sampai hari kesudahan alam. Kisah di mana teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan di depan Raja Nebukadnezar, dan mereka berkata, "Hai Raja Nebukadnezar, walaupun Allah yang kami sembah saat ini belum tolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan." Mereka tidak kompromi, iman mereka hanya tertuju kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Ketiga sahabat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka masuk dalam perapian, tapi di balik perapian, di balik penderitaan, ada kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya keluar dari kota Jericho, dan Alkitab mencatat dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 50 sampai ayat yang ke-52, ada seorang mempunyai 2 predikat, seorang pengemis buta bernama Bartimius. Dia dengar ada Yesus keluar dari kota Yeriko, dan dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berteriak.
Yesus berhenti, kata Alkitab. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, panggil Bartimeus. Dan Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Bartimeus menjawab sesuai dengan kebutuhannya. Rabuni, aku ingin melihat. Dan pada saat itu pun Yesus langsung berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman bagi saudaraku dan saya iman. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi paradoksnya juga dikatakan ketakutan juga timbul daripada pendengaran. Hati-hati saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat-saat sekarang kita tetap berdiri teguh di dalam iman yang telah diajarkan bagi setiap kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Seorang wanita pendarahan 12 tahun. Dia cuma berkata dalam hatinya, jika ku jumbai jubahnya, aku sembuh. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid berkata, guru, orang begitu banyak. Tetapi ada kuasa yang keluar dari keberadaan Yesus. Dan seorang wanita tersungkur, dan wanita ini berkata, aku yang menjamah. Karena kalau aku berpikir aku menjamah, aku akan sembuh. Dan Yesus berkata, hai wanita, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, iman yang telah diajarkan. Dan secara pribadi, siapakah Bapak beriman? Semua mengerti adalah Abraham. Ketika Allah menyuruh Abraham, hai Abraham, berikan yang terbaik dan yang kau kasihi. Dan Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal yang kedua, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, renungkan. Abraham membawa Ishak, anaknya tunggal yang dikasihi oleh Allah, dan sama dengan dua bujangnya naik dalam pegunungan Bukit Moria. Pada sampai dalam perjalanan terjadi dialog antara Ishak dan Abraham. Ishak bertanya, ayah, di manakah korban? Tapi dengan iman Abraham berkata, Allah sudah menyediakan. Oh, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Mereka sampai ke tempat, Alkitab menceritakan Abraham membuat mezbah. Di dalam mezbah itu Ishak direbahkan di atas mezbah, dan di bawahnya kayu bakar. Dan Alkitab mencatat, buka dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-10, firman Tuhan dikatakan, setelah itu, setelah apa? Abraham membuat mezbah, Abraham rebahkan Ishak di atas, ada kayu bakar. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Oh, ayat ini memberikan kekuatan bagi saya pribadi. Terus melakukannya. Pada saat dia melakukan semuanya itu, dia mengambil pisau, dia akan menyembelih Ishak. Tapi dalam sekian detik itu Allah berfirman, jangan kau apa-apakan anak itu. Abraham menengok di belakang sudah tersedia domba jantan, Jehovah Jireh. Jadi saudaraku, iman yang telah diajarkan kepada kita tetap berdiri teguh. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita rasakan, apapun yang sedang kita gumuli permasalahan, hanya sekian detik dengan iman yang tertuju hanya kepada Kristus. Yang tidak ada akan menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Percayalah. Percayalah. Iman yang telah diajarkan. Dan yang terakhir dalam Kolose pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, Kolose pasal yang kedua, firman Tuhan berkata yang terakhir dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kembali saya mengingatkan Bapak Ibu, Saudara-saudari, di dalam berjalan bersama dengan Tuhan di dalam 2022 ini, yang pertama dikatakan, hendaklah, sebaiknya, seharusnya kita tetap berakar di dalam firman Tuhan, dibangun di atas Yesus. Yang kedua dikatakan, hendaklah, sebaiknya, seharusnya saudara dan saya tetap berdiri teguh dengan iman yang sudah diajarkan. Banyak contoh Alkitab yang sudah menceritakan tentang iman.
siap menghadapi realita, siap menghadapi kenyataan. Jangan menjadi orang Kristen yang pengecut. Minta pertolongan Tuhan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sakit boleh, ya, tapi dalam nama Yesus kita boleh disembuhkan. Kita punya pergumulan, ya boleh. Tetapi ingat, kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Dan yang terakhir diingatkan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati ini banyak kemauan. Hati ini pusat hidup, hati ini pusat roh, hati ini pusat pikiran. Dan hati ini bekerja hanya dalam 2 dimensi, roh dan jiwa, bukan tubuh. Ingat saudaraku, ketika Allah berfirman kepada Samuel, di dalam 1 Samuel pasal 17 dikatakan, Allah berfirman, Samuel masuk ke kota Bethlehem. Di kota Bethlehem ada satu keluarga yang bernama Isai. Dalam keluarga Isai itu ada satu anak Isai yang akan menjadi raja orang Israel. Demikian firman Tuhan. Samuel bertanya kepada Isai, di manakah anak-anakmu? Anak yang pertama bernama Eliab, anak yang kedua bernama Abinadab, anak yang ketiga bernama Syama. Ketika Samuel, seorang nabi besar, melihat penampilan ketiga anak lelaki dari Isai, dalam hatinya berpikir, inilah yang akan jadi raja orang Israel. Ketika Samuel berpikir dalam hatinya demikian, Allah berfirman, Samuel, Samuel. Manusia melihat parasnya, manusia melihat apa yang ada di depan, tetapi aku melihat hati. Oh, hati. Ingat saudaraku, ya kan? Hati ini bagi setiap kita, di situ yang Allah menilai bagi setiap kita, bukan rupa kita. Hati. Dan di dalam hidup berjalan dengan Kristus 2022, hati kita melimpah dengan syukur. Oh, belum diberkati tetap bersyukur. Belum sembuh tetap bersyukur. Tapi di balik itu semua akan terjadi hal yang sangat-sangat luar biasa. Hati bersyukur. Orang yang bersyukur dekat dengan berkat daripada Tuhan. Orang yang bersyukur dekat dengan mujizat daripada Tuhan. Dan orang yang bersyukur dekat dengan kuasa Tuhan tetap menyertai kita. Yuk, mari kita terus mau berjalan bersama Kristus sepanjang 2022. Masih panjang ke depan. Masih ada 10 bulan lagi. Tapi kita tetap pandang terus kepada Dia. Ingatlah saudaraku, ya kan? Pada saat kita menaruh harapan penuh kepada Tuhan, semuanya itu akan terjadi. Semuanya itu akan dibuktikan bahwa kuasa Tuhan tetap ada di dalam kita. Ya, mari biar pada siang hari ini kebenaran firman Tuhan secara sederhana, ingat, hendaklah, sebaiknya, seharusnya kita tetap di dalam Dia, berakar dalam Dia, tetap imani di dalam Kristus dengan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Dan sekali lagi diingatkan kembali bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, secara khusus jemaat Tuhan, milik Tuhan di dalam persekutuan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kata yang sering saya suka ucapkan adalah sejuta. Sejuta kasih, sejuta berkat, sejuta pemulihan, sejuta mujizat. Itu semua akan terjadi bagi setiap kita sepanjang 2022 ini. Apa itu sejuta? Sejuta adalah setia, jujur, dan taat. Maka kita akan menikmati semuanya itu. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa. Kita bersyukur, renungan sederhana pada siang hari ini terus menuntun kita terus mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surgawi, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas perbuatan tangan Tuhan. Begitu banyak hal yang telah kami alami, tetapi kami punya pengharapan di dalam Kristus.
kami tetap berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus sepanjang 2022 ini. Bapa, Engkau melihat akan kenyataan sekarang ini. Tapi kami hanya pandang hanya kepadamu. Tuntun bimbing setiap kami. Dan siang hari ini kami mau berdoa, bersepakat berdoa ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Gereja-gerejamu, hamba-hambamu, dan setiap orang yang percaya. Biar kami semua bisa menjadi teladan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan izinkan hamba mohon otoritas yang datang dari surga. Berdoa ya Bapa untuk manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dari Dewan Direksi, para direksi, semua para nakes Tuhan memberkati. Para staf administrasi, dokter, perawat dalam nama Yesus. Ada kesehatan. Biar lewat itu semuanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dan secara khusus hamba serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Kris Bapor RSPP hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk pelayanan setiap hari kami pastoral, Tuhan tolong. Dan juga kami berdoa dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang sedang terbaring di Rumah Sakit Pusat Pertamina yang sedang sakit, dalam nama Yesus Kau kunjungi mereka, lawat mereka, kesembuhan terjadi. Semua diperlengkapkan. Kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai seluruh pekerja, para dokter semuanya yang ada di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami semuanya ya Tuhan. Dan biarlah program-program dalam persekutuan, dalam Rumah Sakit Pusat Pertamina semua berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Ini syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, buka hatimu. Jika hati terbuka, hal terkecil bisa menjadi mujizat yang paling terbesar. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, jemaat Tuhan milik Tuhan dalam Rumah Sakit Pusat Pertamina hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin.